Pak, kami izin merekam untuk wawancara pada hari ini ya, Pak. Boleh, boleh, boleh ya. Pak, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaannya, Bapak boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, Pak. Baik, saya Pendeta Maijon Saragih, Pendeta GKPS di Resort Pematang Raya. Ya, udah bisa itu. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, untuk kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya akan disampaikan oleh teman saya, Ivana. Baik Pak, di sini saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate stage atau masa antara sebelum kedatangan Kristus kedua kali? Jadi langsung dijawab. Boleh Pak? Iya, keadaan manusia dalam intermediate state itu kan merujuk kepada keadaan jiwa, atau roh manusia setelah kematian fisik, ya. Tetapi sebelum kebangkitan tubuh pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Alkitab memberikan beberapa gambaran tentang hal ini. Ya. Orang percaya yang meninggal dalam Kristus, mereka hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 8, kan? Baru Filipi 1 ayat 23, di mana dikatakan dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Lihat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, kan? Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, tempat penghiburan. Lalu Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 menggambarkan jiwa-jiwa martir yang beristirahat di bawah mesbah Tuhan, menantikan penyempurnaan penghakiman terakhir, menantikan kebangkitan tubuh. Kalau kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Lalu orang tidak percaya, Lukas 16 ayat 23 sampai 24, Wahyu 20 11 sampai 15, tidak kesempatan pertobatan setelah kematian. Kalau kita baca Ibrani 9 ayat 27. Lalu pendapat tentang masa tribulasi, masa sengsara sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Tribulasi adalah masa kesengsaraan besar yang dinubuatkan dalam Alkitab. Itu Matius 24, Daniel 9 ayat 27, Wahyu 6 ayat 19. Ya. Berikut beberapa poin penting itu ya. Ya. Yang pertama, sifat tribulasi. Masa kesengsaraan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matius 24 ayat 21. Ditandai dengan bencana alam, gempa, kelaparan, penganiayaan terhadap orang percaya. Matius 24 ayat 9 itu. Munculnya antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Wahyu 13. Penghujatan terhadap Allah dan penyesatan banyak orang. Pandangan teologis tentang tribulasi. Tribulasi, gereja diangkat di tengah tribulasi. Tiga, post tribulasi, gereja melalui
tribulasi dan diangkat saat Kristus datang. Preterisme sebagian nubuat tribulasi sudah digenapi dan kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi, tetapi puncaknya masih datang. Kemudian bagian C, sikap orang percaya waspada dan berjaga-jaga. Itu Matius 24 ayat 42 sampai 44. Lalu tetap setia sekalipun dianiaya, Wahyu 13 ayat 10. Lalu berpegang pada pengharapan bahwa Kristus akan menyelamatkan umatnya, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Itulah. Oke. Oke Bisa Pak, jadi terima tahu. kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Pertanyaannya sudah selesai ya Pak. Ya, terima kasih ya. Pak, Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi dari penjelasan Bapak yang bisa kami tangkap, kalau misalnya orang sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kemudian saat masa Betul. tribulasi atau masa kesengsaraan global itu ditandai dengan bencana alam dan penganiayaan terhadap anak Tuhan dan juga kedatangan antikris yang menyesatkan banyak orang. Orang percaya yang hidup dengan Kristus serta menanti kebangkitan tubuh bagi orang yang tidak percaya, tidak ada kesempatan pertobatan setelah kematian. Pada masa kesengsaraan merupakan masa kesempatan besar bagi kita. Orang percaya harus tetap waspada dan tetap setia kepada Tuhan, serta selalu berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk kami. Kita akan tutup dalam doa ya Pak. Doanya akan Ya, disampaikan silakan. oleh teman saya, Irma. Baik, Pak dan teman-teman, sebelum kita menutup wawancara kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini sehingga kami dapat melakukan wawancara bersama Bapak Pendeta Maijon dengan baik. Sekiranya apa yang Bapak Pendeta bagikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kami dan membawa kebaikan serta berkat bagi kami. Kiranya juga Engkau menyertai Bapak Pendeta Maijon dalam segala pekerjaan, pelayanan, kehidupan, dan juga keluarganya. Dan juga sertailah kami masing-masing untuk aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita berpisah, kita dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Berkati Pak. Ya.